Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan dari kelas PPA 4B. Di sini saya akan menjelaskan ataupun memaparkan tentang metode gramatikal terjemah. Apa sih metode gramatikal tersebut? Metode gramatikal terjemah itu, dan bagaimana sih gramatikal terjemah itu? Nah, di sini saya akan menjelaskan metode gramatikal terjemah tersebut. Metode gramatikal terjemah ataupun disebut dengan Thoriqah al-Qawaid terjemah adalah metode yang menekankan gitu pada pemahaman tata bahasa ataupun dalam bahasa Arab itu ilmu nahwu untuk mencapai keterampilan seperti membaca, menulis ataupun menerjemahkannya gitu. Nah, lahirnya metode gramatikal terjemah ini disebabkan karena dilatar belakangi oleh adanya kebutuhan gitu. Kebutuhan untuk mempelajari dan mengajarkan bahasa asing gitu. Nah, sedangkan pada zaman dahulu ini metode ini bermuara pada kebangkitan di Eropa pada masa kebangkitan bahasa Yunani gitu ataupun bahasa Latin. Karena asal muasal metode ini karena digunakan untuk mentransfer gitu. Mentransfer warisan kemanusiaan ke dunia barat yang ditulis di berbagai macam bahasa gitu. Jadi terlahirlah metode gramatikal terjemah ini. Kemudian yang mendasari metode gramatikal terjemah ini adalah suatu logika semesta gitu, atau yang menyatakan bahwa semua bahasa di dunia ini sama gitu, dan tata bahasanya juga adalah cabang dari logika. Untuk melihat kesamaan ini, kita perlu dilakukan kajian tata bahasa asing gitu yang dipelajari untuk melihat pokok pikiran yang terkandung oleh tulisan bahasa asing. Bahasa asing yang dipelajarinya gitu. Perlu juga kita diadakan kegiatan transformasi gitu atau menerjemahkan gitu. Menerjemahkan kosakata dan kalimat ke dalam bahasa sehari-hari gitu agar kita dapat dipahami. Nah, itu latar belakang terjadinya adanya metode gramatikal terjemah ini. Kemudian ciri ataupun karakteristik metode gramatikal terjemah ini ada beberapa ciri ataupun karakteristik itu. Yaitu yang pertama, ya tujuannya mempelajari bahasa asing itu. Kenapa? Karena agar mampu memahami karya sastra dalam bahasa kita gitu, ataupun contohnya dalam kitab-kitab keagamaan gitu, dalam kasus belajar bahasa Arab di Indonesia gitu, atau kita sering di pesantren gitu kita membaca kitab-kitab keagamaan. Dan ciri ataupun karakteristik yang kedua yaitu materi pembelajarnya itu terdiri atas seperti buku-buku nahwu ataupun kamus-kamus bahasa Arab dan teks-teks bacaan bahasa Arab gitu. Selanjutnya ciri yang selanjutnya itu yaitu tata bahasa yang disajikannya itu dengan penyajian kaidah gitu dan diikut sertakan contoh-contohnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu ciri yang selanjutnya ataupun karakteristik yang selanjutnya yaitu kosakatanya itu disajikan ke dalam bentuk kamus gitu. Nah, kemudian ciri ataupun karakteristik metode gramatikal terjemah ini yaitu teks bacaannya itu berupa karya sastra klasik, atau contohnya seperti yang kita sering baca di pesantren-pesantren itu yaitu kitab keagamaan gitu yang sering kita baca di pesantren, sering kita dipelajari. Nah, itu teks bacaan berupa karya sastra klasik gitu. Nah, itu ciri karakteristik metode gramatikal terjemah. Dan selanjutnya ciri yang selanjutnya yaitu basis pembelajarnya itu ya seperti menghafal kaidah tata bahasanya gitu, ataupun
kosakata yang kita pelajari. Kemudian yang terakhir, bahasa ibu ini atau bahasa pertama kita ini adalah sebagai bahasa pengantar gitu dalam kegiatan belajar ini, dalam metode gramatikal terjemah tersebut. Nah, tujuan metode gramatikal terjemah ini yaitu agar para pelajar itu pandai gitu dalam menghafal ataupun memahami tata bahasa ataupun mengungkapkan ide-ide gitu dengan menerjemahkan bahasa ibu ataupun bahasa kedua ke dalam bahasa asing yang kita pelajari. Dan juga akan membekali mereka agar mampu memahami teks bahasa asing itu dengan menerjemahkan ke dalam bahasa sehari-harinya gitu. Nah, itu tujuan metode gramatikal terjemah. Nah, dalam metode gramatikal terjemah ini, peran guru dan peran siswa itu yaitu yang pertama, peran guru ini dalam metode gramatikal ini yaitu cenderung aktif gitu. Karena kenapa? Karena guru ini sebagai penyaji gitu atau yang menyampaikan materinya gitu. Sedangkan peran siswa dalam metode ini yaitu cenderung pasif karena dia hanya menerima materinya saja gitu. Mungkin cukup sekian penjelasan ataupun paparan saya yang bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Syukron li husni ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.